Baik, selamat pagi teman-teman, anak-anak. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fauzi Karim dengan NIM 2530101117. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit yang saya pelajari waktu-waktu dulu, yaitu tentang hukum nun mati dan tanwin, hukum mim sukun dan hukum qalqalah. Masih penasaran dengan kelanjutannya? Tonton sampai habis. Baik, pengertian yang pertama itu ada hukum nun sukun dan tanwin. Kita pengertian dulu. Dari nun sukun adalah huruf nun yang tidak berharokat atau nun yang bertanda sukun. Sedangkan tanwin adalah bunyi pada akhir kata yang terdiri dari fathatain, kasratain, dan domatain. Ini contohnya teman-teman, saya kasih tunjuk. Nah, ini fathatain, kasratain, dan domatain itu termasuk tanwin. Dan sukun, ini nih tanda-tanda sukun tuh, yang ini nun sukun ya. Terus tuh dalam tajwid, hukum nun sukun dan tanwin, hukumnya itu ada empat. Yang pertama itu ada ijhar halqi, idgham, iqlab, dan ikhfa. Baik, yang pertama dulu itu ada ijhar halqi. Ijhar halqi di sini itu harus dibacanya itu sangat jelas. Sedangkan halqi berarti tenggorokan. Jadi nun sukun dan atau tanwin dibaca jelas apabila bertemu dengan salah satu huruf tenggorokan, yaitu hamzah, ghain, ha, ain, ha, kho. Contohnya pada bacaan min hadi, alimun hakim. Itu harus jelas ya teman-teman. Yang kedua itu ada idgham. Idgham berarti meleburkan atau memasukkan bunyi nun sukun atau tanwin ke huruf setelahnya. Di sini juga di hukum nun sukun dan tanwin, idgham itu terbagi dua. Yang pertama ada idgham bigunnah, itu dengan dengung, dan idgham bila gunnah. Yang pertama idgham bigunnah. Di sini idgham bigunnah itu hurufnya ada 4, yaitu wawu, mim, nun, ya. Itu dibaca dengan 2 harokat. Contohnya min wali, itu contohnya idgham bigunnah karena dengan gunnah. Yang kedua itu ada idgham bila gunnah, tanpa gunnah, hurufnya itu lam sama ro. Contohnya min rabbihim, itu contohnya. Yang ketiga, hukum nun sukun dan tanwin yang ketiga itu ada iqlab. Iqlab artinya mengubah bunyi nun sukun atau tanwin menjadi bunyi mim samar disertai dengung ketika bertemu huruf ba. Contohnya pada Sami'un Bashir. Itu contohnya iqlab. Yang hukum yang keempat itu ada ikhfa, yaitu menyamarkan. Ikhfa berarti bacaan yang disamarkan atau menyamarkan antara jelas dan dengung. Hukum ini terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu dari 15 huruf ikhfa. Contohnya min syarri, itu contohnya. Baik, materi yang kedua itu ada hukum mim sukun. Hukum mim sukun adalah huruf mim yang mati atau tidak berharokat. Dalam bacaan Al-Quran, mim sukun memiliki 3 macam hukum bacaan. Yang pertama itu ada ijhar sapawi, idgham mimi, dan ijhar sapawi. Yang pertama itu ada ikhfa sapawi. Kita
mempelajari yang pertama, yaitu IPA Syapawi. IPA berarti samar, sedangkan Syapawi berarti bibir. Hukum ini terjadi apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya adalah dengan samar dan dengung selama 2 harokat. Contohnya pada bacaan wahum bihi musyrikun. Wahum bihi musyrikun. Nah, itu adalah contoh dari IPA Syapawi. Selanjutnya ada hukum yang kedua, yaitu idgham mimi. Hukum yang kedua adalah idgham mimi atau disebut juga idgham mutamatsilin. Hukum ini terjadi apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya adalah dengan meleburkan bunyi mim pertama ke mim berikutnya disertai dengan dengung 2 harokat. Contohnya pada bacaan lahum mimma kasabu. Itu contoh dari idgham mimi. Terus hukum yang ketiga itu ada ijhar syapawi. Ijhar syapawi yang pertama itu ada ijhar yang artinya itu berarti jelas, sedangkan syapawi berarti bibir. Hukum ini terjadi apabila mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah selain mim dan ba. Cara membacanya juga dengan jelas tanpa dengung berlebihan. Contohnya pada bacaan wa anjalana minal ma'syirati ma'an syajaja. Itu contohnya dari ijhar syapawi. Catatan penting nih, hukum mim sukun berlaku ketika mim mati di akhir kata bertemu huruf berikutnya dalam kata lain. Mim sukun dalam satu kata tidak dibaca dengan hukum mim sukun. Pastikan bibir tertutup rapat saat membaca mim sukun. Baik, selanjutnya ada materi yang terakhir. Yang saya sampaikan yang terakhir itu ada hukum qalqalah. Dalam peribahasa, qalqalah secara bahasa berarti pantulan atau getaran suara. Dalam ilmu tajwid, qalqalah adalah memantulkan suara ketika membaca huruf tertentu yang bersukun atau mati. Huruf qalqalah ada 5 yang bisa disingkat dalam kata qutbu jadin, yaitu ada qaf, to, ba, jim, dan dal. Hukum qalqalah juga terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada qalqalah sugro atau ringan. Yang kedua ada qalqalah wusta, sedang. Dan yang terakhir itu ada qalqalah kubro, berat. Yang pertama, qalqalah sugro. Sugro berarti kecil atau ringan. Hukum ini terjadi apabila huruf qalqalah berada di tengah kata dan dalam keadaan sukun asli mati. Cara membacanya adalah dengan pantulan suara ringan. Contohnya pada bacaan ahsabtum. Itu contohnya. Yang kedua itu ada qalqalah wusta. Wusta berarti sedang ya teman-teman. Hukum ini terjadi apabila huruf qalqalah berada di akhir kata tetapi tidak dibaca waqaf secara sempurna, atau pantulan berada di antara ringan dan kuat. Cara membacanya adalah dengan pantulan sedang, tidak terlalu lemah dan tidak terlalu kuat. Contohnya pada kalimat ini. Al-haq. Itu contoh qalqalah wusta. Terus yang terakhir itu ada qalqalah kubro atau berat. Kubro berarti besar. Kan berat juga tuh besar. Hukum ini terjadi apabila huruf qalqalah berada di akhir kata dan dibaca waqaf atau berhenti. Cara membacanya adalah dengan pantulan suara yang lebih kuat dan jelas. Contohnya innahul haq. Itu contoh yang ketiga ya teman-teman. Teman-teman dapat disimpulkan saja ya dari saya selama pemateri ini, wajiblah kepada kalian untuk mempelajari dasar-dasar ilmu tajwid supaya membaca Al-Quran itu
lebih indah dan tartil. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.